Sesungguhnya tanpa firman-Mu kami tidak ada apa-apanya. Kami kosong, kami bahkan tidak tahu harus kemana. Kami gampang tersesat, menyimpang dari kebenaran dan firman-Mu. Karena kami tidak ada pedoman. Tapi firman Tuhan begitu indah bagi kami. Firman Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kami. Firman Tuhan menuntun kami, membimbing kami ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah demi anugerah Tuhan terus berikan buat kami. Ketika firman Tuhan kami dengar, beri kerendahan hati untuk mendengarnya. Dan kami boleh diubahkan dan menerima kebenaran menjadi bagian dari hidup kami yang terpenting. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, terima kasih. Saudara, saya ingin membaca dua ayat bagi kita. Yang pertama Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Tadi sudah kita baca. Nanti saya tambah satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 6. Saya baca demikian firman Tuhan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yohanes yang ke-15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, saudara-saudara sekalian, hari ini tema kita adalah setia di tempat Tuhan menanam kita. Ini tema yang agak spesial, saudara, karena hari-hari ini kita perlu dikuatkan dengan firman Tuhan, gitu ya. Kita perlu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan masuk dalam satu tema yang panjang di dalam bulan yang pertama. Ya, nanti setiap minggu kita akan lihat tema yang berbeda-beda, khusus bulan Februari ini, saudara. Nah, saudara, ada banyak pergumulan di dalam gereja, ada banyak persoalan mungkin yang kita sedang hadapi, tantangan, kesulitan yang tidak habis-habisnya. Dan ada banyak orang yang tidak kuat di dalam tantangan, baik di luar gereja maupun di dalam gereja. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga itu seringkali menggerogoti kesetiaan kita dan juga komitmen kita, baik kepada Tuhan maupun kepada gerejanya. Saudara-saudara, banyak orang tidak bersemangat ya di dalam sebuah pekerjaan Tuhan atau sebuah gereja kalau misalnya ada banyak kesulitan di situ, ada banyak beban di situ, ada banyak persoalan di situ, atau ada banyak hal yang mungkin tidak cocok di hati kita, sehingga ada banyak orang yang nggak tahan di tempat-tempat seperti itu. Karena itu, saudara, tema ini khusus sekali. Ya, bagaimana kita setia di tempat Tuhan menanam kita. Nah, saudara, saya mulai dengan yang namanya pengertian dulu ya. Apa sih arti setia di tempat Tuhan menanam kita? Ini yang pertama. Dari ungkapan tema ini, saudara, ungkapan tema ini mau menggambarkan bahwa tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini, saudara. Setia di tempat Tuhan menanam kita, itu pertama kali Tuhan mau katakan kepada kita, atau mau menggambarkan kepada kita, bahwa tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini. Tuhan ya secara bersengaja menempatkan kita di dalam suatu tempat atau ruang hidup ya, di dalam suatu tempat atau ruang hidup. Itu bukan kebetulan. Tuhan yang secara sengaja menaruh engkau di situ. Misalnya Tuhan taruh engkau di keluargamu hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan taruh engkau di lingkunganmu hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan taruh engkau di pekerjaan hari ini, pekerjaanmu hari ini, itu juga bukan kebetulan, itu rencana Tuhan. Tuhan taruh engkau di gereja, Tuhan taruh engkau di pelayananmu hari ini, itu juga bukan kebetulan, tapi itu rencana Tuhan.
Nah, kalau Tuhan bersengaja menempatkan kita di tempat-tempat seperti itu, di ruang-ruang hidup seperti itu, saudara, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Selain itu, Tuhan juga punya tujuan, ya. Ketika Dia taruh kita di ruang-ruang hidup kita, saudara, di tempat-tempat di mana kita berada, baik itu keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, gereja kita, pelayanan kita, Tuhan juga tidak menaruh kita tanpa alasan. Tuhan ada alasan, ada tujuan ketika Tuhan menempatkan kita. Ya mungkin saja salah satu tujuan Tuhan adalah supaya engkau lebih berdampak di situ. Supaya engkau bisa menjadi terang menerangi orang di situ. Supaya engkau bisa menjadi lebih berkat yang lebih efektif lagi di situ. Misalnya, supaya engkau menjadi alat Tuhan yang lebih kuat di situ, atau menjadi teladan iman yang lebih baik lagi di situ. Itu tujuan Tuhan dan alasan Tuhan ketika Dia taruh kita di tempat-tempat yang Dia taruh kita saat ini. Dan Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita sudah memahami kebenaran ini, saudara, ya, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa aku di sini bukan kebetulan, tetapi karena rencana Tuhan. Jadi engkau ada di keluargamu saat ini bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Di lingkunganmu, di pekerjaanmu, di pelayananmu, di gerejamu, bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Satu ayat yang menarik, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, dari ayat ini ada satu pengertian yang luar biasa. Ayat ini bukan hanya bicara tentang Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, bukan. Bukan hanya itu. Ayat ini juga bukan hanya bicara bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Tapi ayat ini juga bicara tentang penempatan kita, saudara. Ini yang menarik. Ayat ini juga bicara tentang penempatanmu dan penempatanku. Bahwa kelak kita akan ditempatkan di tempat yang mana, itu adalah Tuhan yang pilihkan. Bukan kita yang pilihkan. Itu sebabnya aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau kita ada di hari ini di suatu tempat di mana kita berada, baik itu keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, gereja kita, itu bukan kebetulan. Sekali lagi, kalau kita memahami kebenaran ini, maka apa yang terjadi? Ada yang namanya Tuhan yang pilihkan buat saya. Tuhan yang pilihkan buat kita. Saudara, kebenaran ini harusnya meneguhkan panggilan kita. Kebenaran ini harusnya meneguhkan, ya, pengabdian kita, komitmen kita. Sehingga kita tidak mudah pindah kalau kita kecewa. Kita tidak mudah menyerah hanya karena kesulitan. Kita tidak mudah berhenti melayani karena tidak dihargai orang misalnya. Kita tidak mudah pergi hanya karena tanahnya terlalu keras, berbatu-batu untuk kita bertumbuh di suatu tempat. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi setia di tempat Tuhan menanam kita, ini bicara tentang bagaimana Tuhan memilih tempat. Dia menaruh kita di suatu tempat secara bersengaja. Dan Dia tidak pernah salah menempatkan kita di tempat itu. Dan ketika Dia tempatkan kita di suatu tempat, Dia ada alasan, Dia ada tujuan untuk kita. Ini yang pertama. Setelah kita lihat yang kedua, apa kata Alkitab? Ya, apa kata Alkitab tentang setia, ya, di tempat Tuhan menanam kita? Ada beberapa ayat, ada 4 ayat yang akan saya bawa kita untuk memahaminya. Yang pertama itu Mazmur 92 ayat 13 dan 15 tadi, yang tadi kita sudah baca. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, ayat ini seolah-olah membawa kita memahami satu kebenaran bahwa
Bait Allah ini berbicara tentang tempat bersembahyangnya orang Yahudi, orang Israel. Jadi mereka yang disebut ya ditanam di pelataran bait Allah, ini bicara tentang dua hal, saudara. Mereka yang ditanam di bait Allah itu artinya bicara tentang orang yang setia ke bait Allah. Orang yang setia mempersembahkan korban di bait Tuhan. Itu yang disebut dengan ditanam di pelataran bait Allah. Itu bicara tentang orang yang setia di bait Allah, orang yang setia mempersembahkan korban di bait Allah. Atau dalam konteks sekarang, itu adalah orang yang setia ke gereja, setia beribadah kepada Tuhan. Itu konteksnya. Jadi kalau engkau ditanam di pelataran bait Allah, maka itu bahasa lain dari kesetiaan. Bahwa engkau sedang setia beribadah di bait Allah, setia mempersembahkan korban di pelataran bait Allah. Nah, karena kesetiaan mereka, kata ayat ini, kesetiaan orang-orang yang di pelataran bait Allah itu, Tuhan akan menumbuhkan mereka. Ya, dikatakan bahwa mereka akan bertunas, mereka akan berbuah sampai tua, mereka akan gemuk dan segar. Saudara, adalah gambaran tentang kerohanian yang sehat. Kerohanian yang sehat, yang memang bagus, ya benar gitu ya. Tidak sakit. Tetapi kesehatan kerohanian mereka itu berbuah, ya bertumbuh dan sebagainya. Jadi dampak dari kesetiaan di bait Allah itu, ketika mereka ditanam oleh Tuhan di situ, mereka bertumbuh, bertunas dan berbuah, dan akhirnya mereka gemuk dan segar. Saudara, mereka konsisten datang ke pelataran bait Allah. Mereka konsisten di situ. Mereka, kalau istilah kata ditanam, berarti kan tidak pindah-pindah lagi tanamannya. Ditanam di situ berarti ditancapkan di situ, maka satu-satunya kemungkinan dia berakar, bertumbuh dan berbuah di situ. Nah, ini kata lain dari kesetiaan yang konsisten di situ. Mereka selalu tekun di situ dalam kesetiaan mereka. Ini bicara tentang orang-orang yang setia, saudara. Sedang kita lihat 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Saya baca untuk kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, jemaat di Korintus ini pernah mengalami perpecahan. Ya, mereka mengalami perpecahan yang cukup parah. Ya, di dalam Korintus ini ada 4 golongan ya yang tercipta di situ. Ya, mereka mengidolakan pemimpin-pemimpin di dalam gereja itu. Ya, salah satu yang diidolakan ada Kristus. Itu sebabnya ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Nah, Paulus ini seorang yang mengajarkan tentang pentingnya pelayanan dan kesatuan. Apolos, dia seorang yang fasih bicara. Apolos seorang yang sangat hebat dalam bicara. Nah, dia kuat menekankan yang namanya intelektual dan retorika dalam pengajaran. Maka dia disebut lebih baik yang menyiram, begitu ya. Lalu ada satu golongan lagi namanya golongan Kepas, sebetulnya tidak disebutkan, ya, yaitu Petrus yang mengajarkan tradisi dan hubungan dengan Mesias. Nah, golongan yang terakhir adalah golongan Kristus. Wah, kalau kita mengerti saat ini, golongan Kristus pasti yang paling hebat, gitu kan? Cuma namanya saja, gitu ya. Nah, sebenarnya dari tokoh-tokoh ini tidak ada ajaran yang terlalu berbeda, begitu ya. Cuma masalahnya adalah ketika mereka terpecah gara-gara mereka mengidolakan panutan mereka masing-masing. Nah, itu sebabnya saudara, ya, kalau mereka tidak ada ajaran yang terlalu berbeda dan bertentangan, saudara. Itu sebabnya Paulus ngomong bahwa 3 golongan yang ada, gitu ya, itu sebetulnya kolaborasi. Tahu kolaborasi? Saling melengkapi, saudara, saling kerjasama. Makanya Paulus bilang, Paulus menanam, artinya aku menanam,
Apolos itu menyiram. Nanti Tuhan yang kasih pertumbuhan, saudara. Jadi kolaborasi kan. Yang satu menanam, yang satu menyiram, yang satu kasih pertumbuhan. Saudara, apa yang disebut dengan menanam? Menanam di sini bicara tentang memberitakan Injil. Menanam di sini berbicara tentang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ada orang yang memang memiliki kemampuan hanya khusus untuk menanam. Nanam tuh, nah ya. Tapi nanti ada orang lain yang khusus menyiram seperti Apolos. Menyiram itu bicara tentang pembinaan, pemuridan, penggembalaan. Oke? Lalu Tuhan memberi pertumbuhan. Nah, yang terpenting bukan menanam, menyiram kata Paulus, tetapi yang memberi pertumbuhan. Berarti, saudara, saya mau kasih satu kesimpulan di sini. Menanam, menyiram itu memang tugas kita. Setuju sampai di situ? Kita menanam, kita menyiram, itu memang tugas dan tanggung jawab kita. Tapi yang memberi pertumbuhan, itu bagian Tuhan, saudara. Apa yang mau saya sampaikan di sini, saudara? Ya. Seperti ada semacam spesifikasi, saudara. Bahwa kita hanya bisa menanam dan menyiram. Bagian Tuhan itu memberi pertumbuhan. Kita di bagian menanam dan menyiram, kita tidak bisa melakukan yang Tuhan punya. Kalau kita menanam dan menyiram, ternyata tumbuhannya itu lambat sekali tumbuh. Kita sudah berusaha, bertanggung jawab, melakukan apa yang kita kerjakan, tetap aja tanamannya kerdil. Lalu kita bilang, waduh ini salah saya, salah kita. Kalau kita lihat di sini, yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Kadang-kadang, saudara, dalam pelayanan kita, tidak semua yang kita tanam, tidak semua yang kita siram, itu tumbuh segar. Kalau tumbuh segar, puji Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan biarkan tanaman kita kerdil, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan mau mengajar kita dengan hal-hal seperti itu, saudara. Karena itu bagiannya Tuhan. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan yang kerjakan. Harusnya kita nggak kecewa kan. Kalau kita lihat misalnya tanaman kita kerdil ya dimakan sama hama gitu ya. Padahal kita sudah semprot pestisida gitu ya. Tetap aja tumbuhnya jelek misalnya gitu ya. Ya kita hanya bisa berdoa ya. Minta Tuhan supaya Tuhan memberikan pertumbuhan yang lebih baik. Dan itu adalah bagian Tuhan. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia ayat 29 ayat 7. Saya baca untuk kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, Nabi Yeremia itu hidup pada zaman bangsa Israel dibuang ke Babel. Ya, ketika bangsa Israel dikalahkan ya oleh Babel dan mereka mau diangkut ke Babilonia. Nah, saudara, waktu mereka mau diangkut ke Babilonia, ada rabi-rabi palsu. Ada yang namanya para tenung, juru tenung, yaitu kayak dukun-dukun zaman sekarang. Mereka bicara, bernubuat begitu ya. Kira-kira nubuat mereka begini. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita diangkut ke Babel, tidak akan lama kok. Sebentar lagi kita akan kembali ke sini. Itu nubuatan mereka. Wah, orang Israel yang diangkut ke Babel, mereka rasa terhibur ya mendengar para tenung itu. Para rabi-rabi palsu itu bilang, kita nggak usah khawatir. Kita sebentar kok, nanti sebentar kita akan kembali ke tanah air kita. Saudara, pernyataan mereka berbeda dengan pernyataan Yeremia. Yeremia bilang, ya, kita tidak sebentar. Tuhan bilang,
70 tahun baru nanti dia perhatikan kita. Karena itu Yeremia bilang begini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, baru ayat yang saya sampaikan tadi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nanti setelah 70 tahun, setelah genap 70 tahun, baru aku akan memperhatikan kamu, kata Tuhan lewat Yeremia. Saudara, pernyataan Yeremia beda dengan para tenung itu. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Apa hubungannya kisah ini dengan kesetiaan? Apa hubungannya kisah ini dengan kesetiaan, saudara? Saudara berada di pembuangan seperti bangsa Israel, diperbudak di pembuangan di negeri orang. Itu bukan tempat yang ideal. Berada di negeri orang sedang diperbudak, itu bukan tempat yang cocok untuk kita hidup. Itu bukan tempat yang ideal. Tetapi Tuhan tetap menuntut kita setia. Ini yang menarik. Apa yang Tuhan katakan dalam ayat 7? Di dalam tempat yang tidak ideal pun, Ia ingin kita tetap setia. Dia bilang, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dia tetap ingin kita setia di situ. Padahal ini di pembuangan loh, di perbudakan loh. Kita bisa saja punya 1001 macam alasan. Tuhan, saya nggak bisa setia. Kenapa ini? Saya lagi di penjajahan ini. Saya di perbudakan ini, di pembuangan. Saya susah berdoa, saya susah cari tempat ibadah. Nggak mungkin saya bisa setia. Tuhan bilang tidak. Di tempat yang tidak ideal pun kau harus tetap setia. Berdoalah untuk kota itu, kata Tuhan. Nah, saudara, hal yang sama dalam konteks gereja kan. Ya. Mungkin gereja kita bukan gereja yang ideal, saudara. Mungkin gereja kita bukan gereja yang sempurna. Mungkin gereja kita bukan gereja yang serba wah gitu ya. Tapi Tuhan mau minta kita tetap setia di tempat kita yang tidak ideal ini. Tuhan tetap ingin kita setia di tempat kita yang tidak sempurna itu. Tuhan tetap mau. Tuhan bahkan menekankan agar kita terus-menerus mendoakan gereja kita yang tidak ideal, yang tidak sempurna itu. Banyak orang lihat gereja, wah ini nggak ideal, oh yang itu yang ideal gitu ya. Lalu pakai istilah ideal, nggak ideal ini akhirnya membuat kesetiaan kita menjadi tergerogoti, saudara. Bisa jadi. Yang keempat, saudara, ayat yang keempat, Kolose 3 ayat 23. Saya baca buat kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini mau menekankan apa, saudara? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu tidak tergantung pada situasi. Ini yang saya mau katakan. Semua yang kita lakukan harusnya tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tapi tergantung pada hati kita. Ini kata Kolose. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, di dunia ini ada banyak situasi yang tidak ideal, sekali lagi. Ada banyak situasi yang dimana kita bisa nggak nyaman, saudara. Nah, kalau kita ya bekerja berdasarkan situasi, kita gampang sekali resign. Di tempat kerjaan kita ketemu teman yang nggak mendukung kita. Di tempat kerjaan kita bertemu dengan orang yang suka menjatuhkan kita gitu ya, membuli kita, lalu tidak menyukai kita. Wah, kita gampang sekali berhenti kalau lewat situasi begitu. Begitu juga dengan pelayanan, saudara. Kalau kita melayani berdasarkan kondisi dan situasi, kita juga gampang menyerah. Tetapi yang menarik adalah
Tuhan minta kita berbuat bukan berdasarkan situasi kondisi kita di sekitar kita, tapi berdasarkan hati kita. Nah, orang yang melakukan pelayanan pekerjaan dengan segenap hatinya, saudara, kepada Tuhan, biasanya mereka akan bertahan, tidak mudah menyerah. Mereka akan bertahan dalam situasi apapun. Ini menarik, saudara. Nah, ini 4 ayat yang membawa kita memahami bahwa kesetiaan itu sebetulnya berbeda ya dari yang kita mengerti. Firman Tuhan selalu mengkaitkannya bagaimana kita berkaitan dengan Tuhan. Setelah kita lihat yang berikutnya, mengapa Tuhan menuntut kesetiaan kita sih? Kenapa sih Tuhan menuntut kesetiaan kita? Boleh dong aku punya hak kebebasan untuk setia dan untuk tidak setia. Bisa dong. Ya kan? Aku kan punya kehendak bebas. Aku kan punya kebebasan. Ya, boleh setia, boleh nggak setia dong Tuhan, kira-kira begitu ya. Tapi apa alasan? Mengapa Tuhan menuntut kita setia di tempat kita ditanam? Saudara, yang pertama, Tuhan menuntut engkau setia karena Tuhan juga Allah yang setia. Kalau dia Allah yang setia, wajar kalau dia menuntut engkau setia. Dia bukan hanya setia pada karakternya, tapi dia juga setia kepada kita, kepadamu. Setia menjagamu, memeliharamu, memberkatimu. Tuhan setia dalam perjanjiannya kepadamu. Maka kalau dia bilang, kau juga harus setia kepadaku, karena terikat perjanjian dengan Tuhan, itu wajar. Dia menuntut kesetiaan karena dia sendiri adalah Allah yang setia. Dia menuntut kau setia pada pekerjaannya, kepada gerejanya, kepada pelayanannya. Karena dia sendiri setia kepadamu. Yang kedua, kenapa Tuhan menuntut kesetiaan kepada kita? Karena kesetiaan itu buah dari rohani kita. Buah dari iman kita. Dan iman yang membuahkan kesetiaan itu bukan iman yang instan. Iman yang hari ini kau berlutut berdoa di hadapan Tuhan langsung instan. Gak begitu, saudara. Kesetiaan itu lama, butuh proses panjang, seumur hidup malah. Gak ada Tuhan membatasi kurun waktu kita bertumbuh dalam kesetiaan cepat, sedang, bahkan ada yang lama. Itu membutuhkan kesetiaan seumur hidup kadang-kadang. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan menuntut kesetiaan kita? Karena kesetiaan itu membentuk karakter kita. Kalau kita tidak setia, mohon maaf, karakter kita ini kacau balau. Orang kalau nggak belajar setia kepada Tuhan, karakternya, mohon maaf, tidak pernah dibentuk. Ada banyak orang pinter, cerdas, tapi karakter tidak mendukung. Tidak ada kerendahan hati misalnya, tidak ada kelembutan, tidak ada kebaikan, tidak ada ketekunan di sana. Untuk apa seorang yang pintar? Untuk apa seorang yang cerdas? Seorang yang punya gelar yang tinggi, tetapi dia tidak ada karakter yang mendukungnya. Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan beberapa tokoh yang menunjukkan kesetiaan luar biasa. Di dalam situasi yang tidak ideal. Pertama, Yusuf. Ia dijual. Ia difitnah, ia dipenjara. Alkitab mencatat Yusuf tetap setia. Dia tidak melarikan diri dari kenyataan hidup dia. Dia tetap setia walaupun di ujung kita lihat Tuhan memulihkan dia. Daniel, dia hidup di dalam 3 pemerintahan kerajaan yang berbeda. Tapi dia pernah hidup di bawah tekanan, di bawah ancaman, di bawah tekanan politik. Tetapi ia tetap setia. Kenapa? Karena dia lebih takut pada Tuhan daripada manusia. 3 kali sehari dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Itu kata Alkitab. Ruth ikut Naomi ke negeri yang asing bagi dia. Padahal Naomi sudah bilang, udahlah kamu pulang aja ke negerimu, ke bangsamu. Tapi Ruth bilang, enggak Naomi.
Aku akan ikut engkau. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku. Akhirnya dia datang ke negeri Yerusalem, ke Bethlehem. Dan di sana dia hidup di tengah-tengah orang Israel. Tapi dia menunjukkan kesetiaan luar biasa. Sampai Tuhan memilih Rut sebagai salah satu garis keturunan turunnya Mesias. Hasil dari orang yang setia. Coba kalau dia lari dari mertuanya. Aduh, punya mertua kayak begini. Suamiku udah meninggal, bapak mertua udah meninggal. Abimelek ya. Tinggal mertua perempuan. Nanti saya perempuan, dua-dua perempuan yang janda. Bagaimana mau hidup? Belum lagi cerita dia pergi memungut jelai di ladangnya Boas untuk menghidup dia dan Naomi. Mau seorang asing kayak begitu bekerja di negeri Naomi kayak begitu. Tapi itu semua imannya menyatakan dia setia karena iman. Luar biasa saudara. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan mertuanya. Menarik ya. Dan Rasul Paulus saudara. Rasul Paulus dikejar-kejar, dianiaya, dipenjara. Rasul Paulus tetap setia dalam pelayanan. Bahkan dia melakukan pelayanan misi ke seluruh dunia ini. 1, 2, 3 sampai ke yang keempat rencananya mau ke Roma ya. Dan apa yang terjadi saudara? Ada banyak pertumbuhan di mana-mana karena dia setia dalam pelayanannya. Nah, sekarang kita lihat dalam hal apa sih Tuhan tuntut kita setia? Dalam hal apa saja? Pertama dalam keluarga kita. Saudara, sekalipun keluargamu berantakan, tidak ideal, ya tidak kaya mungkin, tidak sekaya keluarga yang lain. Mungkin juga banyak masalah, banyak persoalan, banyak penderitaan, bahkan banyak pencobaan. Tuhan bilang tetaplah setia. Tidak ada jalan keluar untuk engkau bilang saya tidak mau lagi di keluarga ini. Gak ada itu. Kau harus tetap setia dalam keluarga itu. Walaupun ada masalah, ada konflik, selesaikan baik-baik. Jangan gegabah. Mintalah Tuhan terlibat dalam persoalan keluargamu. Supaya keluargamu tetap utuh. Butuh hikmat dan bijaksana dia. Sehingga setiap persoalan keluarga kita bisa selesaikan dengan baik. Itu karena kesetiaan kita. Yang kedua, Tuhan ingin kita setia dalam pekerjaan kita. Tidak semua kita punya pekerjaan yang enak, yang nyaman, yang orang-orang di sekitar kerjaan kita mendukung kita, menyenangkan hati kita. Enggak semua, saudara. Ada banyak pekerjaan yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang tidak saling mendukung. Ada kerjaan yang begitu keras. Atau di sekitar kita ada banyak orang enggak jujur. Tetapi sekalipun lingkungan pekerjaanmu tidak jujur, kompromi dengan kecurangan, bahkan begitu jahat terhadap engkau, Tuhan tetap ingin engkau tetap setia. Dia ingin engkau tetap jujur sekalipun di perusahaanmu tidak jujur. Dia ingin engkau tidak kompromi ya dengan kecurangan apapun. Dia ingin engkau tetap jadi terang di pekerjaanmu dan juga di sekitar di mana engkau ada. Setia, saudara, yang ketiga, Tuhan juga ingin kita setia di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita. Saudara, ada yang menarik kayak begini. Kadang-kadang kita lihat ada sebagian pelayanan, ada sebagian pelayan, ya, ada sebagian pelayan. Mereka sudah lama tidak melayani, gitu ya. Mereka kurang dihargai kalau melayani, gitu. Ada orang seperti itu, saudara. Bahkan pelayanan, tetapi tidak terlihat hasilnya. Ada orang dalam situasi kayak begitu, pelayan maksud saya. Tapi mereka tetap setia ke gereja. Mereka tetap setia ibadah, mereka tidak undur, mereka tidak, sekalipun tidak dihargai, tidak dilihat oleh orang, tidak terlihat hasil apapun. Mereka tetap setia. Nah, orang kayak begini sering jadi berkat, saudara. Saya kemarin pernah kasih tahu satu orang ya, dulu dia awalnya jadi majelis, anggota majelis. Kemudian dia naik jadi ketua majelis. Itu sudah dua periode. Dari ketua majelis dia jadi penasehat majelis. Wah, luar biasa. Setelah 2 periode, sekarang
Dia tidak terpilih lagi jadi penasihat. Sudah mentok, nggak ada lagi jabatan lebih tinggi dari itu. Begitu sudah jabatan tidak ada lagi, akhirnya dia jadi jemaat biasa. Langsung dia bilang, sudah, saya nggak mau lagi jemaat di sini, saya mau pindah gereja. Ternyata dia pindah gereja hanya gara-gara dia merasa jabatannya udah nggak naik lagi. Jadi dia bilang, kalau masa jabatan saya turun, itu bahasa dia. Jadi berarti kamu ke gereja selama ini cari jabatan begitu? Ada banyak orang nggak pernah dikasih jabatan, bahkan nggak dikasih pelayanan, bahkan kalau mereka pelayanan pun nggak dihargai, nggak dilihat orang, tapi mereka tetap setia. Orang kayak gini jadi berkat, saudara. Justru orang kayak gitu jadi berkat. Begitu juga dengan gereja. Ada jemaat ya tidak diperhatikan misalnya ya, atau mungkin bahkan mereka pernah tersinggung gitu ya, pernah tersinggung, pernah marah, pernah emosi. Tapi mereka tetap setia, tetap datang. Mereka nggak peduli orang nggak suka mereka. Mereka tetap rajin pelayanan, rajin ke gereja dan sebagainya. Nah, sekali lagi, orang kayak gini juga bisa jadi berkat besar dan berkat luar biasa bagi orang lain. Akhirnya kita bisa menemukan ciri-ciri orang yang setia di tempat pekerjaan dan pelayanan Tuhan, saudara. Yang pertama, mereka akan tetap mengasihi walau mereka disakiti. Walau mereka disakiti, mereka tetap mengasihi, mencintai. Ini nggak mudah memang. Tapi orang seperti inilah yang Tuhan mau. Dia setia, dia tidak pedulikan rasa sakit hatinya. Yang kedua, mereka tetap melayani walaupun nggak dipuji, nggak dihargai orang. Artinya orang mau tidak hargai mereka, nggak dipuji orang, nggak dilihat orang, nggak masalah. Mereka tetap melayani dengan setia. Karena mereka tahu apa yang mereka perbuat hanya untuk Tuhan kok. Ini menarik. Ya, yang Tuhan cari ya orang seperti itu. Yang ketiga, tetap berdoa. Walaupun rasanya lelah. Atau mungkin doa nggak pernah terjawab. Ya, sudah capek berdoa. Tapi Tuhan nggak pernah jawab. Bahkan mungkin sudah lama berdoa. Doanya nggak dijawab-jawab. Tapi dia tetap setia. Kualitas seperti ini yang Tuhan cari, saudara. Yang berikut, yang keempat, tetap berharap walaupun belum terlihat hasil dari pelayanan kita. Kita udah melayani puluhan tahun, tapi kok hasilnya begini-begini aja ya. Saudara, ada orang tetap berharap, tetap setia di dalam situasi yang seperti itu. Itu hal yang luar biasa. Jadi banyak orang zaman sekarang ini, saudara, tidak tahan di dalam sesuatu tempat di mana Tuhan taruh dia. Hanya karena situasinya nggak ideal, nggak nyaman bagi dia. Ya, banyak orang pindah pekerjaan, pindah komunitas dan sebagainya. Karena merasa tidak nyaman. Karena merasa kecewa di situ, nggak cocok di situ. Akhirnya mereka cari tempat baru. Padahal Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup orang percaya itu bukan lompat-lompat. Tetapi hidup orang percaya itu harusnya berakar di situ, bertumbuh di situ dan berbuah di situ. Terakhir, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini. Bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang setia. Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanku. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita, di manakah Tuhan sedang menanam saya saat ini? Apakah saya sedang setia atau saya sudah mulai menjauh, saya nggak tahu. Apakah buah yang Tuhan mau dilihat dari hidup saya? Supaya kita bisa mengeluarkannya dengan baik. Apakah saya mau terus bertumbuh di tempat Tuhan telah menanam saya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang singkat dan sederhana,
tetapi membawa kami kepada pergumulan tentang kesetiaan kami. Kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia di tempat Tuhan menanam kami. Di mana kami berada hari ini bukanlah sesuatu kebetulan, tapi semua rencana Tuhan. Dan tentu Tuhan tidak salah menempatkan kami. Dan tentu juga Tuhan punya 1001 macam alasan dan tujuan untuk kami ada di situ. Untuk inilah kami bergumul tentang kesetiaan kami. Berkati kami di tempat ini Tuhan, agar kami melihat bagaimana Tuhan menuntun kami dengan setia. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi umat yang setia. Setia di dalam keluarga kami, setia dalam pekerjaan kami, setia di lingkungan di mana kami berada, bahkan setia di pelayanan di gereja di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.